Cinta, sebuah kata yang terkadang membuat kita enggan untuk mendengarnya atau membicarakannya. Banyak orang bilang bicara tentang cinta adalah bicara tentang remeh-temeh, sesuatu yang tidak penting untuk dibicarakan. Tapi, apakah benar kita tidak perlu membicarakan tentang cinta? Toxic relationship, ghosting, gaslighting, lost in translation, love languages, modern dating, open relationship, casual relationship, online dating. Tahu tidak arti dari kata-kata yang baru saja disebutkan? Kalau tidak, mungkin kamu kurang banyak bicara tentang cinta atau hubungan. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang menganggap topik hubungan adalah topik yang cheesy atau tidak penting. Bahkan tidak jarang, biasanya mereka enggan membicarakan tentang perasaan seberapapun sedihnya atau bingungnya mereka tentang hubungan. Namun kira-kira apa ya yang membuat orang-orang enggan untuk membicarakan hubungan dan cinta? Pertama, kurangnya dukungan dari lingkungan. Berdasarkan riset yang ditulis di dalam buku Modern Romance by Aziz Ansari, hubungan asmara 30 hingga 40 tahun yang lalu tidak sekompleks seperti era modern saat ini. Dulu sangat simpel. Menemukan pasangan hidup tanpa berpacaran adalah sesuatu yang dianggap wajar, bahkan didukung. Tujuannya sederhana, untuk menikah dan melanjutkan keturunan. Dukungan terhadap budaya ini sangat besar pada zamannya. Coba saja, ada anak perempuan yang terlihat melajang sangat lama. Pasti satu kampung langsung berbondong-bondong berusaha keras mencarikan dia jodoh. Namun sekarang zaman sudah berubah kan? Sayangnya kita terlalu terbiasa untuk tidak membahas hubungan lebih detail. Kita terlalu fokus pada tingkatan hubungannya saja. Pendekatan lalu menikah. Apa itu artinya kualitas hubungan? Untuk apa kita bicara tentang persiapan pernikahan? Menikah saja dulu, nanti lihat bagaimana setelahnya. Alih-alih bicara tentang perasaan, kita malah dibilang baperan atau terlalu terbawa perasaan. Alasan lainnya terletak pada pria. Sejak dulu di masyarakat kita sudah terdapat terminologi toxic masculinity yang membuat pria seakan memiliki stereotip tertentu untuk menjadi seorang pria sejati. Membicarakan perasaan seakan dianggap tabu. Kalau mereka menunjukkan sisi sensitifnya atau membicarakan perasaan, dibilang seperti wanita. Lambat laun akhirnya pria menganggap bahwa hubungan atau cinta adalah topik yang remeh-temeh. Mereka enggan untuk membicarakannya baik pada sesama pria maupun kepada pasangan. Atau alasan yang lebih sederhana adalah mungkin di dalam hati kita yang terdalam kita tahu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Makanya banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kita jelaskan yang membuat kita enggan mengakuinya. Apalagi kalau pengalaman kita dibandingkan dengan film atau lagu-lagu yang kita dengar. Sepertinya pengalaman kita jauh dari sempurna. Terakhir, mungkin karena jatuh cinta membuat kita merasa bodoh atau konyol. Padahal ini bukan hal yang buruk loh. Karena bisa dijelaskan secara biologis terjadi secara natural. Jatuh cinta membuat hormon-hormon dalam tubuh mengubah kondisi fisik kita. Yang pertama, jatuh cinta membuat kita merasakan hal-hal yang tidak biasa kita rasakan ketika saat netral. Jadi sulit makan, menjadi tidak ingin tidur, tidak merasa kantuk. Yang kedua, ternyata jatuh cinta juga memberikan efek yang sama pada otak seperti alkohol atau drugs. Membuat kita merasa melayang-layang dan membuat kita ketagihan. Yang ketiga, jatuh cinta mengubah fungsi kognitif kita. Atau mengganggu fungsi kognitif kita lebih tepatnya. Karena ketika kita jatuh cinta, kita jadi sulit berpikir logis atau menggunakan kognitif kita dengan baik. Semakin dewasa, efek-efek yang cinta berikan atau jatuh cinta berikan kepada tubuh kita semakin bisa dikendalikan kok. Nah, walaupun alasan untuk tidak membahas hubungan sangat banyak, ternyata tidak sebanding dengan manfaatnya membahas tentang hubungan atau cinta. Nah, sekarang buang jauh-jauh alasan kenapa kita tidak ingin membahas cinta atau hubungan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Membina hubungan dengan orang lain adalah kebutuhan. Apa yang akan terjadi jika hubungan kita dengan manusia lain bermasalah? Pastinya kualitas dan kepuasan hidup juga akan berkurang. Buktinya ada riset di dalam jurnal Health and Behavior yang mengatakan bahwa buruknya hubungan kita antar manusia dapat mempengaruhi kondisi fisik kita. Salah satunya adalah meningkatkan resiko terserang penyakit jantung. Tentu saja kalau bicara tentang cinta atau hubungan tidak bisa dengan orang sembarangan. Kamu perlu membicarakannya dengan orang yang kamu percaya atau bahkan ke para ahli. Tapi siapapun atau dimanapun itu, membahas hubungan tidak hanya sekedar tentang siapa gebetan kamu atau cocok atau tidak cocok kamu dengan pasangan. Membahas hubungan lebih dalam daripada itu.
Nah, kalau kita berani untuk membicarakan tentang hubungan atau cinta, berarti kita mau membuka diri untuk bisa berkomunikasi lebih baik. Untungnya apa sih? Tentu saja kalau kita bisa berkomunikasi lebih baik, kita bisa belajar bagaimana sih berada dalam tim, bagaimana kita bisa berkompromi, membuat keputusan, dan yang paling penting, belajar untuk berkomitmen. Selain itu, kita jadi bisa belajar bagaimana menghadapi krisis dan menyelesaikan masalah. Sehingga kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan pasangan maupun dengan orang-orang terdekat kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa lebih mengenal diri sendiri lewat setiap hubungan yang kita jalani. Ketakutan untuk dicap kurang maskulin, remeh-temeh, atau terlalu baperan versus usaha sebenarnya untuk meningkatkan kepuasan hidup kita dari interaksi sosial. Mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja tujuannya ingin bahagia, bukan? Nah, apapun tujuan kamu yang lainnya, memiliki hubungan yang lebih romantis, langgeng hingga tua, atau sekedar untuk merasa lebih puas untuk apapun yang kita miliki saat ini. Dan kalau dipikir-pikir, semua hal yang kita pelajari dari membahas tentang cinta atau hubungan bisa kita terapkan dalam aspek lain dalam kehidupan loh. Misalnya untuk hubungan keluarga, teman, atau bahkan lingkup pekerjaan. Jadi, bicara tentang hubungan atau cinta tidak sekedar tentang curhat yang meluap-luap, tetapi tentang mengevaluasi, belajar, dan memahami. Semoga setelah itu kita mendapatkan kualitas hubungan yang kita dambakan ya. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk meningkatkan hubunganmu dengan siapapun termasuk diri sendiri? Yuk kita bicara lebih banyak tentang cinta.